Halo, selamat datang kembali di channel High Tech bersama gue Vincent. Di video kali ini gue mau ngasih tutorial overclocking. Di video kali ini gue bakal ngasih tutorial overclocking ringan di PC, overclocking CPU sama RAM. Tapi sebelum ke tutorialnya, jangan lupa untuk klik subscribe dulu channel gue di bawah sini, yang nyalakan lonceng notifikasinya, dan klik like juga video gue dan share ke teman-teman kalian jika teman-teman kalian membutuhkan video kali ini, dan komen di bawah sana tutorial apa selanjutnya atau video apa selanjutnya. Sebelum kalian melakukan overclocking ini, kalian harus tahu definisi overclocking itu apa. Overclocking adalah menjalankan hardware di kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan standar pabriknya sendiri. Jadi ini bisa memungkinkan menaikkan performa 10-15%. Contoh aja, misalkan prosesor kita base clocknya itu 3,5 GHz dan boost clocknya yang direkomendasikan oleh vendor itu 3,9. Nah, kita bisa menaikkan, yang defaultnya kan 3,5, kita bisa menaikkan ke 3,6 sampai 3,9. Itu pakai stock cooling karena itu direkomendasikan. Bisa juga ke 4 GHz kalau kalian pakai HSF atau IO water cooling. Karena gue pakai stock cooling, jadi gue rada ngeri overclocking di atas 3,9 karena itu udah melewati batas kalau pakai stock cooling. Karena yang direkomendasikan itu 3,9 boostnya. Jadi gue main aman aja ke 3,9. Ya doain aja gue bisa punya HSF atau IO water cooling dalam waktu dekat ini. Jadi karena gue pakai stock cooling, base clock gue itu 3,5 dan boost clocknya 3,9. Gue main aman aja di 3,9 GHz karena biar suhunya masih tetap dijaga dengan stock cooling gue. Tapi berbeda lagi kalau kalian punya HSF atau IO water cooling, kalian bisa overclocking lebih 4 GHz ke atas. Kalian bisa melewati boost yang direkomendasikan oleh vendor sendiri. Kalian cari aja yang paling pas untuk harian dan paling stabil, seperti gaming, editing, browsingan. Ya kalian cari yang paling stabil. Yang perlu gue kasih tahu juga kalau overclocking ini lumayan beresiko, jadi resiko ditanggung sendiri ya. Untuk overclocking ini gue menggunakan prosesor AMD A8650K yang dimana base clocknya itu 3,3 GHz dan boost clocknya 3,9 GHz. Seperti yang gue bilang, gue masih pakai stock cooling, jadi gue bakal overclocking ke 3,9 GHz aja karena gue main aman. Dan RAM gue itu DDR3, masih DDR3, sorry banget. Semoga bisa upgrade ke DDR4. DDR3 itu mentok di 2400 MHz. Jadi mau gak mau gue harus overclocking ke 2400 MHz biar full performance RAM gue itu kebuka. Soalnya RAM gue itu defaultnya itu 1600, cuma berjalan di PC gue cuma 1333. Itu karena fitur XMP nya belum gue nyalain. Nanti bakal gue coba ke 2400 MHz. Nanti kita bakal lihat juga perbandingannya sebelum di overclocking dan sesudah di overclocking. Kita bakal lihat apakah performanya naik drastis atau enggak. Nah, sekarang langsung aja kita ke tutorialnya. Oke guys, sekarang kita langsung aja mulai tutorialnya. Langkah pertama, kalian harus masuk ke BIOS. Kalau di gua pencet del ya. Oke, kita masuk ke dalam BIOS. Bisa dilihat kalau CPU frekuensi gua masih 3,3 GHz dan RAM gua 1333 MHz. Pertama kita masuk ke menu OC, enter, dan kita bisa di sini lihat ada CPU base frekuensi MHz. Ini 100, itu ininya 33 kali 100 MHz. Sekarang kita ganti CPU rasionya, auto kita tulis 39 karena gue pengennya 3900 MHz. Kalau mau 4 GHz 40. Nah, karena gue 39 aja sekarang karena gue masih pakai stock cooling. Oke, kalau udah kita reboot aja F10. Yes. Oke, kita reboot. Dan sekarang frekuensi CPU gue udah 3,9 GHz. Jadi ini bisa jalan karena ini boost clocknya juga 39. Jadi sekarang kita ke menu OC lagi buat overclock RAM. Bisa dilihat RAM gue itu sekarang masih 1333 MHz. Jadi gue bakal aktifin
SMP Intel Extreme Memory Profile. SMP disabled, kita ke enable. Nah, maka di sini di atasnya ada DRAM frekuensi yang auto. Kita enter, kita pilih. Gue pilihnya 2400 MHz, kita pilih. Dan kita F10 lagi, enter. Dan dia akan reboot. Dan kita masuk ke sistemnya sekarang. Kita coba cek ya, apakah udah berjalan sesuai overclock gua. Gue pakai aplikasi namanya CPU Z. Sekarang kita bisa lihat core speed gue udah berjalan di 3900 MHz dengan core voltage 1,272 volt. Gue pakai prosesor AMD A8 7650K. Oke, sekarang kita coba cek di HW monitor. Di HW monitor untuk suhunya, suhu rata-ratanya itu 25 derajat Celcius dan minimalnya 25 juga, maksimalnya cuma 33 di idle. Nah, kita coba tes juga ya. Dan coba kita cek di task manager performance. Nah, CPU gue udah berjalan di 3,9 MHz untuk base speednya. Kalau idle dia berjalan di 3,7 3,8, dan memori gua udah di 2400. Jadi gitu aja tutorialnya, gampang banget overclocking ringan ini. Jadi kalau kalian pakai stock cooling, kalian main aman aja di boost clock yang direkomendasikan oleh AMD atau Intel, tergantung prosesor kalian apa, AMD atau Intel. Karena gua pakai stock cooling, AMD rekomendasikan itu 3,9 GHz, jadi gue pakai 3,9. Dikarenakan gue masih pakai stock cooling. Jika kalian pakai HSF atau IO, kalian bisa juga overclocking di atas boost clock, misal 4 GHz, 4,2, 4,3. Ya kalian bisa coba-coba sendiri yang paling stabil di mana. Dan untuk performa kita akan bandingkan di Cinebench R15. Jadi prosesor gue sebelum gue overclock di Cinebench R15 mendapatkan skor OpenGL di 44,76 fps. Dan CPU core-nya itu 228 CB. Dan single core-nya 69 CB dengan suhu maksimal di 51 derajat Celcius. Dan setelah gue overclocking ke 3,9 GHz, performanya naik drastis. Gue mendapatkan OpenGL di angka 55,92 fps, yang artinya meningkat 11,16 fps. Dan CPU core-nya cukup drastis, yaitu 274 CB dari 228 CB. Berarti naik sekitar 46 CB ya. Dan single core menjadi 83 CB, yang artinya meningkat 14 CB. Dan suhu maksimalnya di 3,9 itu 55 derajat Celcius. Suhunya masih terjaga, masih di bawah 60 walaupun gua rendering 3D pakai Cinebench. Harusnya gue 4 GHz bisa, cuma gue main aman aja. Gue ngerinya kenapa-napa malah gak stabil karena kepanasan. Jadi gue main aman aja 3,9 GHz. Kesimpulannya, overclocking ini bisa meningkatkan performa hardware kita 10-15%. Sesuai dengan definisi overclocking itu sendiri, overclocking adalah menjalankan kecepatan tinggi di atas standar pabriknya. Jadi kalian bisa mempush performance prosesor kalian itu untuk bekerja lebih maksimal dan mendapatkan skor yang lumayan bagus di Cinebench R15. Tapi perlu ingat juga bahwa overclocking ini jangan dipakai asal-asalan, jangan setting asal-asalan, karena bisa menyebabkan kerusakan hardware atau mungkin error, crash. Jadi resiko ditanggung sendiri kalau kalian ingin melakukan overclocking. Tapi yang gue saranin pakai overclocking ringan-ringan aja, seperti CPU speed, RAM speed, ya gitu-gitu aja, jangan terlalu rumit banget. So mungkin segitu aja video kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel High Tech di bawah sini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Klik like juga. Dan jika kalian nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Dan share juga ke teman-teman kalian yang mau overclocking. Bisa kalian komen juga di bawah apakah kalian berhasil dan tutorial apa selanjutnya atau video apa selanjutnya bakal gue upload di channel High Tech. Oke, mungkin segitu aja. See you in the next video guys, and goodbye.